Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin buka kemarin. Nah ini ya, kelihatan. Ini Bapak udah kelihatan. Saya apa namanya, nggak semua saya baca ya, tapi ada beberapa yang saya cermati. Nah contohnya ini ya. Nah jadi ini tak tambahin ya, jadi biar kelihatan kan. Berdasarkan Tehito, bla bla bla, data Skodoking 2 anilino ini tak kasih angkanya biar biar pembacanya langsung tahu gitu ya. Ini lebih stabil Pembedanya dibandingkan ini. Nah itu ya. Jadi nanti ini tak kirim ya. ini berapa? Hmm, Terus yang atas juga ini ya. Yang atas ini, yang bawah ini. Jadi tak kasih skor jokingnya. Eh, oh ya, sama ini ya. Jadi ini bagusnya gigitnya sama gitu ya. Jadi misalnya kalau empat angka semua gitu ya. Kalau misalnya mau tiga ya dibulatkan gitu ya. Nah jadi ini kan ada empat, ada yang lima gitu ya. Jadi diseragamkan aja gitu ya. Mau Oh tiga iya baik angka Bapak. atau empat angka gitu ya. Tiga angka atau empat angka. Kalau dalam penulisan kan sebenarnya ada maknanya ya. Jadi misalnya kalau mengukur, demikian juga di di digital gini juga ya. Jadi kalau ini kan memang asli dari sana ya, empat angka ya. Nah, jadi asli dari sana berarti misalnya diseragamkan empat angka aja gitu bisa ya. Kalau ini misalnya tiga angka ya tiga angka. Kalau ini aslinya tiga angka atau empat angka? 4 angka Bapak. Ya, jadi kalau aslinya empat misalnya di empat angka semua nggak apa-apa. Terus, oh ya, kalau bisa saya minta, oh ini cuma salah ketik ini ya. Oh ya, ada yang kalimat apa mungkin tentang bahasa Indonesia nih sebenarnya ya. Eh, Kalau ini tadi salah ketik ya yang nah ini stabil. Ini mungkin nanti dicek lagi bahasa Indonesianya. Nah di sini senyawa turunan bla 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 bandingkan dengan sehingga berarti. Nah ini nggak lazim ya kalau dan di awal kalimat itu dari segi bahasa Indonesia tidak lazim. Jadi nanti kalimatnya diganti. Nah, misalnya kalau jika nggak apa-apa, misalnya jika dibandingkan dengan obat pembanding, belum metformin, di sini koma, senyawa uji, ya jadi bahasa Indonesianya diperbaiki. Senyawa uji, uji, memiliki psikologi lebih stabil ya, lebih stabil ya. Dan visualisasi terdapat banyak interaksi. Oh ya, yang kapan itu ada kata-kata apa ya? Yang apa itu? Interaksi ya. Jadi kata-katanya mana ya? Saya pernah. Nah ini kontak adanya interaksi yang terlibat mungkin adanya
Jadi nggak usah kata kontak ya, langsung aja interaksi gitu ya. Oh iya Bapak. Senyawa protein dengan senyawa turunan. Nah, ini bisa bisa dibaca lagi. Biasanya kan dibatasin ya di jurnal itu, jadi nanti bisa dicek lagi maksimalnya berapa halaman. Nanti bisa diedit, dipotong-potong kalau yang bisa diringkas begitu. Nah, karena ini kan dockingnya pakai plan, jadi harapan saya itu ada buku saya yang jadi pustaka gitu ya. Iya, ya Bapak, itu daftar pusakanya belum lengkap. Saya belum Ya, masukkan yang pembahasan. ya. Jadi nanti ini saya tawarkan buku saya yang ini ya ini. Buku saya yang baru yang pakai CMD itu ini ya. Saya tawarkan buku saya nanti masuk salah satu daftar pustaka ya. Ini Bapak, nanti saya masuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi garis besarnya itu ya. Kalau kita lihat kesimpulannya, senyawa turunan 2 saat diuji secara in silico mempunyai psikodoking yang lebih stabil dibanding dengan liga natif, hingga punya sebagai kandidat obat anti diabetes. Jika dibanding dengan obat pembanding, pembanding pembanding metformin, senyawa uji memiliki skor docking lebih stabil dan hasil usaha dapat terhadap banyak interaksi yang terikat pada istilah amino. Semakin banyak interaksi yang diperoleh, semakin tinggi potensi yang diberikan sehingga punya sebagai kandidat obat baru. Ya, ini sebagai kandidat obat baru. Ini obat baru yang Mungkin yang baik potennya yang lebih ya, yang lebih poten, langsung aja lebih poten. Kemudian tersebut jika kita lihat dari itu secara in silico dan in vivo, kemudian mampu meningkatkan aktivitas keduanya dengan melihat mekanisme. Nah, yang ini kira-kira ini kan berarti ini ngomongin kombinasi ya. Nah, kombinasinya ini ini secara in vivo ya. iya Bapak, secara in vivo. Kalau in siliconya ada nggak docking kombinasi? Kemarin hasil diskusi kita itu Bapak sarankan nggak usah dikombinasi karena hasilnya itu nggak terlalu beda sama kalau dia nggak dikombinasi. Nah, coba kalau kandungan itunya mana ya? Kandungan metformin, kita lihat tabel. Nah, Oh iya tabelnya Bapak. metformin ini berapa? Ini 66, 69. Nah, kalau yang ini kemarin sudah belum dikombinasi terhadap 3 HIV kemarin. Kemarin yang dicoba terhadap apa? Kemarin yang saya coba metformin sama 2 naftaquinon itu. Tapi Metformin hasilnya sama itu dia 82-an gitu Bapak. Jadi kemarin kita tuh nggak lanjutkan. ini sama ini kemarin 82-an. Jadi mirip-mirip hasilnya sama yang naftaquinon sendiri. Kalau 3 udah belum? Dikombinasi 3. Kalau yang ketiga belum, soalnya kan itu juga kemarin harusnya 3 ya Bapak. Nanti saya coba.
Mungkin bisa dicoba sekarang. Jadi saya Oh, ya. kasih ini ya, saya kasih, ini kan nanti berarti nempelnya itu berarti metformin dulu, terus eleuterol. Ini jadi proteinnya nanti nempel ini sama S ini, terus terakhirnya itu nanti ini 2 anilino. Jadi sekarang eh, Anda buat folder ya, foldernya itu kombinasi 3 molekul underscore 3 AKV. Nah, sekarang tak kasih apa? Tak kasih jadi co-host nanti di sini di apa? Saya bimbing di sini. Saya bimbing di Zoom untuk dongeng kombinasi ya. Nah, silakan. Sebentar ya, Kak. Halo? Iya Bapak, sebentar saya share screen. Ya, jadi share screen, terus bikin folder kombinasi 3 molekul versus 3A apa tadi? Halo? Nah, silakan. Harapannya kombinasi 3 molekul ini lebih bagus dari senyawa uji tunggal, sehingga nanti bisa sinkron dengan uji in vivo gitu. Bapak boleh jadikan saya host? Sudah? Sudah belum? Oke. Belum Bapak. Oh, udah. Coba sekarang. Jadi bikin folder, talking kombinasi 3 molekul. Oke. Terus di situ diisi softwarenya ya. CMD, kemudian Ming, PC, Plan, Replikan,
Nah, itu dulu dipastekan di sana. Terus ligannya dari dua anilino itu. Bukannya salah kan Pak ya? Ya, ligan. Dua anilino itu naptoquinone itu ya. Benar Pak. Oh ya. Astaghfirullah. Hmm. Terus sekarang bikin protein ya. Bikin protein itu dibuka yang apa itu? Dibuka ya Sahara, terus dilot protein mol itu di mol itu sibil. Jangan keliru-keliru. Bukan ml, mol. Ke bawah, bawah. MOL. Nah, itu. Nah, jangan keliru. Terus proteinnya bisa divalidasi, bisa di itu. Protein yang tadi yang masuk ke kombinasi. Iya, protein tadi udah masuk belum proteinnya? Oh, belum ya. Jadi silakan mau diambil dari mana itu? Yang tiga itu ya. Itu proteinnya dari itu. Dari yang kodenya tiga tadi bukan? Itu Iya, tiga. dari tiga Ya, ATV. oke, oke. Ya. Oke, terus kemudian di load yang pertama kali itu molekul apa tadi yang tidak apa? Yang kurang, yang paling tidak stabil tadi molekul apa tadi? Formin ya Pak. Ya, itu yang folder. Jadi load file open atau load other file, terus ke kemana? Ke tanda nggak apa-apa. Itu molekul apa itu? Itu metformin. Metformin. Oh, jangan metformin. Metformin kan yang kedua, yang pertama dulu. Sebelum metformin kan tadi apa yang paling tidak? Eleuterol, Ya, eleuterol. ke situ dulu. Aldosterol dulu. Nah itu 08 itu. Jadi itu nempel dulu. Terus yang kedua, kenapa itu? Oh, itu nggak dirubah tuh tiga dimensinya, nggak digeser tuh tadi. Nggak ada, nggak digeser Pak. Oh ya, sekarang yang metformin di load. Metformin yang paling bagus nomor berapa? Terus edit, join, objek. Nah, ya itu diklik, dua-duanya diklik, 8 sama 1 diklik langsung. All, oke. Terus protein, all, oke. Terus disimpan sebagai other file format. Nah, protein mol2.
Jangan lupa nyimpennya di kombinasi ya. Nyimpennya di kombinasi. Nah, itu dijadikan protein moltu. Protein moltu. Oke. Nah, sekarang lalu buka CMD langsung docking kombinasi. Berarti udah nggak pakai protein yang tadi ya, Pak? Iya, enggak. Tadi kok ada protein dua itu. Proteinnya yang mana? Yang kombinasi, yang enggak itu dihapus saja. Itu protein dari mana? Terus ligannya tadi, ligannya mana? Ligannya dari itu, natoquinon tadi mana? Yang naftaquinon sendiri itu, Pak. Ya mana? Kok enggak ada di sini? Ligannya diambil dari yang paling stabil. Karena dia nempelnya belakangan. Yang Yang ligan paling loh. stabil yang ini, yang ini. Bukan. Ligan moltu, ligan moltu. Ligan moltu yang diambil. Bukan yang, jadi bukan yang itu kan ada ligan moltu kan. Itu ligan moltu dari apa? Itu dari yang naftaquinon. Ya benar. Udah. Sekarang CMD dibuka. Nah, ligan moltunya taruh situ, terus CMD-nya di. Itu kenapa di rename? Tadi salah nama, Pak. Saya kasih ada angka duanya. Oh, ya. Nah, coba didongeng. Udah hafal belum? Plan, pasi, strap, modepain, replikan, pasi 5 protein moltu. Harapannya sih ini itunya kok nggak keluar. Kenapa? Vinaigrette-nya nggak keluar. Kenapa itu? Ada yang salah. Coba dicek kenapa vinaigrette-nya Ligan nggak. moltu ya, Pak? Hah? Ya, ligan Ligan moltu moltu. ya? Ya, tadi apa? Ligan aja, tes ligan. Oh iya, replikan moltu. Harapannya skor dokengnya lebih stabil dari senyawa uji tunggal.
Berarti kalau yang ini yang 3 kombinasi itu ya Pak ya? Iya, masih 82 ya. Itunya berapa? Rata-ratanya berapa ya? Berapa Pak? Yang napto kuina itu ratanya berapa? 82 juga? Iya. Nggak ada perbedaan ya. Di kombinasinya sebenarnya nanti kita lihat hasilnya. 81 masih 81-an. Berapa? Jadi besar kan? Berapa itu? Napto kuinonya 8 berapa? 2,6 ya. Jadi masih. Kok apa dia kenapa nggak berubah ya Bapak yang ininya? Iya, Nafas justru itu. gunanya dia Iya, justru nilainya itu itu. malah sama. Apa Iya, karena salah saya ya? eh, Ligannya. enggak juga. Bisa jadi itu apa? Bisa jadi kalau bisa jadi ada molekul lain yang tidak terdetek di situ, tapi sebenarnya ikut peran di dalam kombinasi sebenarnya. Iya sih Pak, karena kan saya contohnya dia tuh ekstrak ya, jadi kan dia Iya, lebih banyak betul. sebenarnya. Iya, Da- sebenarnya. uh-uh. Dan Cuma yang diuji itu kemarin cuman fitokimia aja, jadi bukan yang kayak sintesis yang ambil satu isolasi zat aktif itu bukan. ya, jadi kalau mau tadi pernyataan secara in vitro dan secara in vivo dan in silico tadi lemah. Tapi kalau cuma in vivo gitu nggak apa-apa, nggak usah dikasih in silico karena in siliconya kita nggak bisa buktiin. Nah, tadi kan ada pernyataan di kesimpulan tadi kan ada pernyataan secara in vivo dan in silico. Nah, in siliconya itu kita nggak bisa buktiin di sini. Jadi itu jika kita lihat, nah jadi itu kalau memang nggak mendukung N silikonya, nah itu N silikon ya usah ya. Bapak kalau menurut Bapak yang untuk judulnya itu perlukah ditinjau ulang atau bagaimana ya Bapak? Nah Soalnya kalau di judulnya sini kan saya tidak memasukkan, maksudnya data-data in vivo itu saya nggak masukkan Pak. oh rencana mau dimasukin atau enggak? Kemarin kata Bapak nggak usah dimasukin aja yang kadar gula itu. Eh, sebenarnya tergantung itu. Kalau apa? Kalau datanya mendukung dengan judul ya dimasukin. Tapi kalau nggak mendukung berarti nggak dimasukin dan apa? Kalau nggak dimasukin judulnya tentu berubah ya. Kalau coba kembali ke judul coba. Nah, tadi bayangan saya itu antara in vivo dan in silico itu matching gitu ya. Nah, sebenarnya eh, baterainya dicas. Coba nanti kita uji T-nya gimana ini. Nanti coba diuji T ini yang kombinasi ratanya gimana. Ada perbedaan enggak? Jadi kalau misalnya enggak ada uji in, kalau datanya enggak dimasukin in vivo berarti judulnya jangan hubungan ya. Tapi kalau dimasukin itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ada data, eh, kalau ada data in vivo-nya itu ada datanya itu kombinasi dibanding metformin ya. Saya ada datanya. Ada datanya. Nah, kalau sebenarnya kalau apa? Kalau ada datanya ya,
Kalau ada datanya itu sebenarnya bisa di sini yang dibandingkan itu metformin sendiri dengan ekstrak. Nah, itu ada dongengnya dan ada dongengnya kan ada tadi dongeng kombinasi tanpa metformin. Nah, kemudian kalau yang data in vivo-nya itu kan ada metformin dibandingkan dengan senyawa uji kan ada. Yang Ya, tidak ada. ada, yang tidak ada itu yang tidak mendukung itu kalau metformin digabung sama ekstrak itu dongengnya nggak mendukung. Tapi kalau ekstrak dibanding metformin itu data in siliconya mendukung gitu. Iya, in Nah, siliconya mendukung. Berarti in vivonya antara dua itu aja yang dimasukkan ya? ya bisa. Coba ini diuji statistik coba yang kombinasi. Ada minus 83, siapa tahu dengan cara kepercayaan rendah nanti. Coba dihitung, dibuka base ranking, kombinasi, dibandingkan dengan yang senyawa tunggal. Coba. Ini result ya Bapak yang terakhir. Enggak usah. Udah langsung bisa itu. Enggak usah diketik lagi, udah bisa. Jadi sekarang resultnya dibuka base rankingnya itu apa aja disandingkan dengan eh, tunggalnya itu. Jadi yang 10 spot dockingnya aja. Rata-ratanya berapa? -2. Mirip Pak. Mirip Maksudnya ya. lebih, Iya, iya. iya, iya. Kalau ini, kalau dua ekstrak itu dibandingkan metformin sudah ada belum datanya? Jadi kombinasi elueterol dan 2-anilino. Dua itu dikombinasi berapa hasilnya udah ada belum? Dosingnya atau uji T-nya Pak? Ya doping kombinasi dua ekstrak itu, dua kandungan ekstrak ada belum? Belum. Nah, coba di itu. Jadi sekarang itu kombinasinya ekstrak, nggak tanpa metformin. Kalau tadi kan sama metformin. Oh iya, betul. Ya, jadi kalau itu misalnya dikombinasi, karena di faktanya itu. Nah, kalau di sini saya yakin kombinasinya pasti lebih bagus dari metformin. Nah, itu bisa nanti judulnya tetap tadi, tetap hubungan tadi. Jadi nanti data in vivo-nya ekstrak lebih bagus dari metformin kan. Data dokenya ekstrak, kandungan ekstrak dua itu lebih bagus dari metformin. Jadi matching gitu. Oh ya boleh Pak. Ya. Yang tidak matching itu kombinasi ekstrak sama metformin lebih. Tapi bisa juga tadi apa? Jadi yang ini ya, ini juga bisa sebenarnya. Jadi kombinasi ekstrak dengan metformin itu lebih bagus dibanding metformin. Itu bisa juga.
Karena tadi kan saya bandingkannya obat tunggal ya, obat tunggal ekstrak. Jadi kalau dibandingkan dengan metformin, jadi bisa itu ya. Jadi Iya, ini ada membandingnya metformin. ya. Jadi di sini ada dua ya, dua data in vivo-nya itu kandungan ekstrak lebih bagus dari metformin. Itu in siliconya ya dokengnya, dan itu mendukung penelitian in vivo bahwa ekstrak lebih bagus dari metformin. Itu yang pertama. Yang kedua, kombinasi ekstrak dengan metformin itu juga lebih baik dibanding metformin dari segi Iya benar dokternya. Pak. Betul, Lebih baik daripada metformin bekerja sendiri. betul, betul. Jadi ada Oke, dua di oke. sini. Jadi kesimpulan itu nanti ada dua, dan itu memang sesuai dengan uji in vivo ya. Jadi Iya, di jadi sini sejalan. ya betul betul ya. Oke. Kemarin itu saya bayangkan dengan Oh apa iya. senyawa tunggalnya itu apa? Karena kalau apa? Itu kalau kita mau bikin obat kan pertimbangannya senyawa tunggal itu lebih baik atau kurang baik dibanding kombinasi. Sementara di sini itu yang kita bandingkan bukan senyawa tunggal tapi metformin. Jadi nggak apa-apa. Jadi udah bagus datanya. Sekarang tinggal membuktikan yang itu kandungan ekstrak kombinasi dua molekul di ekstrak itu lebih bagus dari metformin, dan itu sudah bisa kita prediksi. Tinggal angkanya aja kita dongengkan sekarang. Iya. Jadi kan kalau ini jadi nanti kalau farmakologinya interaksinya masuknya farmakodinamik yang adiktif sama sinergis ya Bapak ya. Iya, betul. Nanti nanti tinggal masukin data ini ya, data in vivo-nya ya, karena in vivo-nya kan belum masuk sini. Iya. Data in vivo-nya nanti saya masukkan yang ekstrak, terus kombinasi ekstrak sama yang metformin sendiri ya. Iya, betul. Sama yang yang negatif. Negatif itu yang mana? Ya, berarti yang nggak usah dikasih obat itu nggak usah ya berarti. Enggak usah, Oh, enggak tiga usah. data aja Yang ya. Ya, ya. metformin aja, iya. Nah, sekarang dongeng kombinasi kandungan ekstrak bisa dikerjakan sekarang. Nanti tinggal melengkapi data-data di Excel-nya ya. Ini yang dimasukkan naftaquinone sama si eriteran ya Pak ya. Iya. Nah, masuknya siapa dulu? Yang kecil dulu, eleuterol baru naftaquinone. Ya, natakuenanya nanti sebagai ligan, jangan ditempel di sini.
Oh, jadi yang ditempel di sini eluterol aja ya? Iya, terus nanti doke kombinasinya liganya itu naproquinone. Jadi proteinnya ditempeli satu molekul. Jadi nanti proteinnya berubah kan, Pak? Bukan protein Iya, yang protein yang sudah ditempelin apa albuterol. Jangan ml, mol 2. Ya, itu. Oke. Nah, itu disimpan sebagai protein mol 2. tunggu ya Bapak, saya salah klik.
Oke, sudah Bapak. Ya, sekarang docking, langsung docking. Ligannya ligan naptoquinone. Mana foldernya? Dan moltu. Nah, sekarang docking kan. Nah, ini jelas lebih stabil dibanding metformin. Jadi sesuai dengan uji in vivo. Ya kan? Nah, di sini itu apa namanya? Kombinasi lebih bagus dibanding metformin. Tetapi kalau mau dijadikan obat paten itu kombinasi dengan obat tunggal bagus obat tunggal. Jadi kalau mau diformulasi sebenarnya kurang menguntungkan. Kenapa? Karena molekulnya dua tapi efeknya kalah dengan yang tunggal. Gitu. Ya, Kak, berarti nanti ini tetap aja ya judulnya hubungan uji in vivo sama uji in silico. Nanti di akhir itu saya tambahkan data uji in vivonya 3 obat senyawa uji metformin sama kombinasinya. Ya. Ini kalau Ini mau udah dites, selesai, Pak. ini kalau mau dites uji T-nya juga boleh. Sama atau berbeda dengan naptoquinone tunggal itu ya. Tapi untuk pertimbangan formulasi sebenarnya. Iya ya Pak, soalnya kan kalau punya kita ini masih ekstrak ya Pak yang itu gula Ya, darahnya. ya betul. Tapi kalau dibandingkan dibandingkan dengan Metformin, metformin jelas dia jauh, ya lebih bagus jelas lebih bagus. tunggalnya ya. Ya, jelas Sebenarnya kalau lebih bagus. Artinya naflakuin. Artinya kita kan mau menghubungkan in vivo dan in silico. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau mempertimbangkan formulasi, apakah bagus obat tunggal atau ekstrak, itu kayaknya lebih bagus obat tunggal kayaknya. Paham kan? Iya Pak, jadi
Iya Pak, jadi sebenarnya juga udah ada sih in vitronya yang si naftaquinon ini jadi di jurnal itu dia sintesis naftaquinon. Jadi makanya saya turunan naftaquinonnya saya pilihnya yang ini, yang Oh ya, anilo itu. ya, ya. Mbak, kalau mau dites kombinasi dua molekul dengan yang naptoquinon tadi bagus mana atau sama? Kalau sama berarti kan kalau dikombinasi rugi sebenarnya karena obatnya lebih dari satu, khasiatnya sama dengan yang satu kan gitu. Jadi kayaknya tidak ada perbedaan bermakna kelihatannya. Jadi mau digabung kombinasi elueterol dengan dua anilino itu dibandingkan anilino, dua anilino itu kayaknya nggak ada perbedaan bermakna. Jadi kalau dari segi formulasi itu tidak menguntungkan kombinasinya sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan metformin itu ya masalah karena faktanya kan sebenarnya yang kombinasi, yang skodokin kombinasi sebenarnya. Yang apa? Karena di situ ada dua, paling nggak ada dua molekul, jadi yang molekul dua-duanya pasti nempel di reseptor. Iya, lebih dari dua sebenarnya, Pak. Tapi yang Ya, kita uji in ya, siliconya kan hanya dua, karena yang kita ya, pakai kan ekstrak ya, jadi banyak. betul. Nah, jadi gitu ya. Oh ya, itu yang tak revisi itu sudah saya kirim ya. Nanti bisa dimasukin, ditambahin di situ ya. Bapak kalau untuk upload jurnalnya rencananya di jurnal yang Malaysia itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Saya insya Allah submit minggu Ya, ini. ya apa? Pembimbingnya sudah setuju kan? Ya, Bapak yang dimasukkan udah setuju Pak, saya sudah tanya kemarin. Ya. Eh, tidak ada salahnya nanti draftnya itu minta dikoreksi sama beliau ya. Jangan ditinggal. Jadi para pembimbing dimintain pendapat gitu, minta kalau ada yang misalnya ada mungkin kita ada yang salah gitu, minta apa ada masukan-masukan gitu ya. Ini Bapak insya Allah besok hari Ya, Senin saya ke kampus sekalian kasih ya, draft jurnalnya. ya, ya karena bagaimanapun juga pembimbing itu apa perlu dilibatkan ya. Iya Bapak. Nah, saya pernah diminta membimbing kan, terus saya bimbing pakai plan, karena dia sudah tahu saya itu dokinya pakai plan, saya bimbing pakai plan. Tiba-tiba di tengah perjalanan tanpa konsultasi saya itu dia pindah software. Nah, pindah software. Terus saya nggak ini, saya mengundurkan diri. Saya nggak mau membimbing. Kenapa? Ya karena saya nggak punya peran. Saya nggak mau hanya numpang nama gitu ya. Saya nggak perlu tumpangan gitu. Nah, sehingga saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri dari pembimbing begitu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Beliau-beliaunya tahu kalau softwarenya Plan. Iya Pak, soalnya saya juga baru dapat sih yang plan ini dari Bapak. Biasanya kemarin Ya, dulu yang S1 itu belajarnya pakai Autodoc, cuman ya, nggak paham-paham tuh Pak, nggak dapet itu apa. Kadang ya. beda yang kita dockingkan sama yang dosen lain dockingkan itu jadi beda hasilnya. Iya, jadi nanti apa bilang sama pembimbing kita pakai plan pertimbangannya yaitu antara lain apa pertama yang jelas apa keduanya protein dan ligan itu fleksibel sementara
Yang lain itu kan biasanya cuma salah satu yang fleksibel sehingga kita nggak perlu atau belum perlu melakukan molekuler dinamik. Kemudian dia mudah, simple, free, terus banyak juga yang sudah publikasi dengan plan dan ini antara lain sudah saya buktikan untuk menemukan obat gitu ya. Jadi keunggulan-keunggulan itu disampaikan ke pembimbing biar pembimbing juga paham bahwa oh kenapa kok milih plan kok nggak autodoc misalnya. Salah satunya juga di sini bending center dan radius itu sudah ditentukan oleh softwarenya. Jadi setiap orang bisa sama ininya grid ball-nya. Kalau di Autodoc kan grid box, kalau ini grid ball. Nah, nanti dijelaskan ke pembimbing biar mereka paham. Iya, Bapak. Untuk yang pembahasan invisonya berarti masuk ke yang ini ya Pak ya, 3.5 ya Pak. Iya, 3.5 bawah ini ya iya. baru nanti masuk kita bahas di pembahasan yang akhir kan Pak ya, paragraf terakhir ya. Ya, dan jangan lupa ya itu data in vivo-nya nanti Iya, nanti dimasukin. saya Ya, masukkan yang di sini nanti saya ya, kirim lagi ke Bapak, nanti juga saya kirim ke pembimbing. ya, ya. Nanti boleh minta rekamannya ya Bapak. Oh iya, nanti saya kirim ya. Ya, yang tadi juga yang saya tunjukin tadi udah saya kirim juga nanti yang apa tadi kalimat-kalimat tadi yang apa namanya dan di awal kalimat tadi saya coret tadi udah saya kirim juga ya. Oke Eh, Bapak siap. sudah ini ada lagi? Ada yang ditanyakan enggak? Oh ya, satu lagi yang saya lupa ya. Itu nanti kalau mau diganti bisa itu ya. Itu coba dibesarkan itu gambarnya. Nah, itu kan masih UNK ya. Itu bisa di rename jadi nama molekulnya. Nah, oh ya kemarin juga tak tanya itu kan gambar 34 senyawa uji A. A-nya itu yang mana? Yang kiri atau kanan? Oh iya, belum kasih Nah, nama. nah iya. Jadi jadi nanti eh, yang gambar itu UNK-nya itu bisa direname ya di link plotnya bisa direname diganti nama obatnya gitu ya lebih Misalnya bagus metformin atau ya naproxenon gitu ya betul Pak ya. Oh iya iya. Oke. betul nanti diklik kanan terus rename itu ada di link plotnya sehingga nanti lebih jelas terus kalau misalnya mau ini kan antara asam amino sama molekulnya kan sama sehingga besarnya itu sehingga memang faktanya itu sama tapi kalau untuk kenyamanan mata itu biasanya biasanya kalau saya tebalkan molekulnya nah nyetingnya itu saya ada angka-angkanya sebenarnya kalau mau Boleh Pak. Jadi biar agak kelihatan tuh Pak. ya jadi dari jauh itu molekul uji itu udah kelihatan kalau ini kan harus melotot ya molekul uji yang mana sama amino yang mana kan gitu. Eh, Iya salah Pak. boleh. Eh, coba saya tak share screen, saya kasih tahu ya, biar nanti tahu cara nyetingnya ya. Oke. Jadi kalau saya, kebetulan punya saya sudah saya setting ya. Jadi link plus. Lisensinya saya kok udah habis. April untuk satu wah, berarti saya harus nih, harus harus saya lagi nih, link plusnya udah habis ya. Nanti coba tak ini dulu, tak sebentar ya. Eh, ini habis lisensi saya habis. Ntar tak perbaiki. Mana ya software. Hmm.
Tak nyari link sebentar. Dia. Saya perlu. Software link close. Coba. Bentar ya, tunggu sebentar ini. Harus ini rupanya sebentar saya apa namanya harus Leakplot ya. Leakplot itu jadi harus ngisi lagi ya, harus ngisi lagi. Nggak terasa sudah 1 tahun ya, jadi habis. Eh, saya udah share screen belum? Udah ya. Udah Bapak. Oh, error, kenapa error? Sudah ada, sudah ada pistol, banyak sudah ada.
Sudah dikirim. Ya, tadi kan belum ada ya. Passwordnya oh ini. Ya, ini pembayar institusi poin akademik lisensi. Oke, pembayar. Sudah habis ya, Pak? Ya, habis ya. Nanti coba tak. Hmm, ini gimana ini inklusif. Ini di downloadan bukan? Oh iya, ini di downloadannya. Tak coba, coba tak copy. Oh ini kok apa? Itu program file. Sumber plan. Apa itu? Nah ini ya, sudah kelihatan. Udah, Bapak. Sudah. Dari April sekarang tanggal 20 ya, udah dapat lisensi. Nah ini, jadi di sini kalau untuk coba ya tak open dulu PDB file, tak kasih contoh gimana. Eh, tahun 2024 eh,
konten. Nah ini ya misalnya plafonol. Nah aslinya kan seperti ini ya. Iya, Bapak, benar. Ya jadi aslinya seperti ini. Nah supaya itu ini saya edit di sini program pad, program pad. Ini untuk menghubungkan nanti ya. Kalau yang ini itu ini apa? Size. Nah, di sini itu nanti kita buka nih. Saya udah punya setelannya kalau nggak salah di file, kemudian plan, kemudian di close. Biasanya kayaknya di program itu ya sebentar. Itu saya itu di software tentang sini ada kirim kemana? Oh, di desktop. Jadi angka-angka itu yang mau di ini setting lab plot ya di desktop ya. Jadi coba tak kirim ya, tak kirim di desktop tadi ya. Di tambah adanya di desktop. Nah, jadi kita buka. Nah, masih kelihatan ya? Ya. Nah, jadi ini sudah tak kirim, nanti ini di setting ya, size. Nah, di sini satu, ini satu ya. Jadi kita copy satu sampai 4 tahun. Residu juga, Ctrl V, kemudian 0,5 tetap, 0,5 berikutnya.
Kemudian 0,5 juga. Kemudian 1,0. Nah, kemudian yang sebelah kanan 3,3, 4, 1,5 sama ininya 0,4 ya. Ininya 0,4. Nol koma empat gitu. 0,400. Kemudian 0,13, 0,7, 0,7, 0,7. Oke. Step. Do you accept? Yes. Nah, udah ya. Nah, iya Bapak, udah kelihatan. Nah, udah ya. Jadi kalau untuk itunya, untuk apa, terhubungnya udah tahu ya. Untuk program pad-nya di sini apa Pimol ini kan non. Nah, ini diganti dengan Pimolnya ada di mana ya. Jadi kalau di sini Pimol LMNOP ini Pimol. Nah, di sini bisa diklik Pimolnya ada. Executable-nya sebentar. Pimolnya tadi. Nah, ini Pimolnya file dia ada di mana ya? Namanya itu di sini ya. Alamat Pimolnya itu di mana? Di sini P Pimol apa ya? Nanti kan enggak Pimol konsul apa ya? Pimol untuk more ini ya, more open. Nah, ini open file lokasi. Nah, jadi ini diklik, kemudian ada properties. Nah, dia ada di sini ya. Nah, ini kita copy, terus kita tempel di sini. Terus kita save. Nah, nanti harusnya tampak di sini ya. Ya, udah. Nanti kita lanjutin sendiri aja. Udah tahu menghubungkan dengan Pimol sudah ya? Sudah Pak, sudah terhubung. Sudah ya. Kalau sudah ya nggak apa-apa ya. Jadi, nah begitu ya. Ini settingannya udah tak kirim. Nanti biar kalau dari jauh itu jadinya sudah enak kita molekul kita yang tampak gini ya. Nah tadi ya yang saya kasih tahu UNK-nya ini itu bisa diklik kanan. Terus ini edit. Nah dikasih nama apa? Kalau di sini kan flavonol misalnya. Flavonol. Nah oke.
Nah, ini ya. Nah, begitu ya. Nanti Bapak. Ya, ini kalau misalnya ganggu, ini bisa digeser ya. Kalau misalnya apa terganggu dengan gambar supaya bagus digeser. Oh, bisa digerak-gerakin ya? Bisa, bisa. Nah, biar enggak apa, biar jelas ini. Nah, gitu. Ini juga, nah, ini juga saya mau. Nah, begitu ya. Ini Bapak, nanti saya edit. Setelah Ya, edit saya kasih lagi draftnya ke Bapak. oke. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin itu Pak nanti yang saya tanyakan jurnal-jurnal lagi kalau sudah saya edit. Baik kalau gitu. Jadi cukup ya hari ini. Nanti Bapak cukup Bapak. Ya, baik kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setengah 12. Alhamdulillah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Nanti minta rekaman Ya, di Bapak. ya nanti saya Nah, kirim. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.